Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas pelajaran fisika, yaitu mengenai bab 1, besaran pokok dan turunan. Di SMP sebenarnya kita sudah diajarkan mengenai 7 besaran pokok, ya, 7 besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan jumlahnya tak hingga ada banyak sekali. Nah, 7 besaran pokok itu cara menghafalnya dulu ada banyak cara, ya. Misalnya pamanku sumringah, waktu ingat jumilah. Jadi pa-nya panjang, mak masak, ku kuat arus, sumringah suhu, waktu, in intensitas cahaya, jumilah jumlah zat, gitu ya. Ada juga yang hafalnya jiwaku SMP, boleh. J-nya jumlah zat, I intensitas cahaya, waktu, gitu ya. Ku kuat arus, su S dari S-nya ya SMP, suhu, M masa, P panjang. Oke, boleh yang apa saja boleh, supaya kita mudah mengingatnya. Nah, yang berbeda dari SMP itu, di SMA itu diajarkan mengenai dimensi. Jadi ini lebih dalam, ya, dimensi. Nah, sebelumnya ini satuan internasional, ya, jadi mesti diingat nih, panjang itu satuan internasionalnya meter, massa kilogram, waktu sekon, watt arus listrik ampere, suhu. Nah, suhu itu satuan internasionalnya itu bukan Celsius. Jadi tolong diingat-ingat, satuan internasionalnya SI-nya itu Kelvin, ya. Jumlah zat mol nanti di SMA dipelajari di kimia dengan lebih dalam. Intensitas cahaya kandela. Biar gampang ngapalinnya, intensitas cahaya masuk lewat jendela, jadi ini kandela, jadi maksa sedikit gitu ya. Nah, singkatannya ini ingat-ingat juga. Lalu yang sangat penting saat ini adalah dimensi. Nah, dimensi itu nulisnya pakai huruf besar dan pakai kurung siku. Ada sih guru yang mengizinkan tidak pakai kurung siku, gitu ya. Tapi lengkapnya itu huruf besar, kurung siku. Nah, huruf-huruf ini datang dari mana? Sebenarnya ini singkatan dari bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya panjang itu bahasa Inggrisnya itu length, long length, gitu ya bahasa Inggris ya. Jadi L, massa itu mass, gitu ya. Waktu itu kenapa T besar? Time, gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita harus mengingatnya 7 ini. Kita lanjut ke nomor 2, besaran turunan. Berikutnya besaran turunan, jumlahnya tidak terbatas, diperoleh dari besaran pokok, ya. Jadi jumlahnya tidak terbatas. Ini ada tabel ini. Nah, menurut saya di kelas 10 itu, di bab ini itu maksimal ditanya segini. Jadi bisa dihafal saja gitu. Jadi luas itu panjang kali lebar, volume panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi problemnya gini, kalau kita ditanya apakah dimensi dan massa jenis, nah kita nggak tahu massa jenisnya, rumusnya. Nah, itu agak repot. Nah, sebenarnya saya itu tidak menghafal ini. Jadi ini tuh dapat dari mengerjakan gitu. Nah, ada juga yang hafal mati gitu ya. Nah, ini kecepatan, lanjut. Nah, ini saya hafal nih semua nih rumus ini. Kira-kira untuk kelas 10 segini bisa jawab. Nah, ini ada yang menarik. Jadi misalnya ditanya usaha dan energi. Mau energi kinetik, energi potensial. Nah, sebenarnya boleh pakai rumus ini saja. Nanti jawabannya sama. Begitu. Bagaimana? Bisa ya? Tahu ya sedikit ya, daya, usaha, bagi waktu. Sedikit-sedikit dapat pencerahan, nanti kita lihat soalnya, kita bisa mengerjakan. Tambah memahami. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kali ini kita ingin membahas halaman 88 buku
buku fisika kelas 10. Nah, ini jilid 1, penulisnya Bapak Martin Kanginan, penerbitnya Erlangga ya, untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, di halaman 88. Kita mau menjawab nomor 34 ABCD. Sudah diketikkan di sini. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama, tentukanlah dimensi dari volume per menit. Oke, pertama begini dulu. Ini volume ya. Ini ada dua hal. Per berarti bagi gitu. Nah, volume itu, nah, saya tulis dulu ya. Nah, bebas. Apakah mau volume kubus, mau volume balok, mau volume bola, nanti dimensinya sama. Nah, tapi kalau bisa kita jangan yang mempersulit diri sendiri gitu ya. Misalnya yang kita menguasai saja volume, misalnya hitung volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, gitu. Nah, panjang itu kaitannya dengan meter misalnya ya, lebar itu dengan meter, tinggi dengan meter. Nah, misalnya kalau ditanya satuan, jadi satuannya itu meter kubik. Nah, kalau langsung ingat juga boleh, volume itu meter kubik gitu ya, boleh. Nah, jadi dimensinya apa? Nah, dimensinya itu adalah L pangkat 3. Nah, ini yang tadi meter itu kaitannya dengan panjang, dimensinya tuh L, length, long gitu ya. Oke, bisa. Nah, sekarang yang kedua, tadi yang tentang volume ya. Yang kedua tentang menit. Menit itu apa? Oh, menit itu mengenai waktu. Ya, sebenarnya sih waktu itu satuan internasionalnya sekon. Nah, nggak apa-apa. Ini kita mencari dimensinya. Nah, dimensinya itu take time. Oke, kita sudah melengkapi. Sekarang kita bisa menjawab volume per menit. Apa itu dimensinya ya? Volume per menit. Nah, volume kita ambil L pangkat 3 per itu dibagi T. Sampai sini selesai. Nah, tapi sudah SMA disukai bentuknya itu jangan bagi-bagi begitu, tapi naik ke atas. Ubah saja jadi pangkatnya. Ini pangkat 1 naik ke atas jadi negatif 1. Bagaimana? Bisa ya, dapat sedikit pencerahan ya. Mari kita lihat soal berikutnya supaya lebih memahami. Nah, sekarang yang kedua sama nih pertanyaannya. Apakah dimensi dari perpindahan dibagi kecepatan? Perpindahan itu apa? Perpindahan itu kaitannya dengan meter ya. Pindahnya berapa meter gitu ya. Kecepatan bagaimana? Kecepatan itu sebenarnya V ya. Kalau dulu gerak lurus V itu S dibagi T. Nah, itu yang tadi tabelnya saya sarankan hafalin saja segini gitu ya. Nanti bisa jawab, guru kelas 10 kasih apa fisika, kita bisa jawab kira-kira segini bisa. Nah, tapi misalnya nih lupa kecepatannya S bagi T ya, semoga tidak lupa ya. Nah, tapi kita ingat nih kecepatan, oh itu kan di sepeda motor atau di speedometer orang tua kita mobilnya itu kan kilometer per jam. Betul, kilometer itu berhubungan dengan S, dengan jarak, dengan pindah, dan waktu jam. Boleh kita kerjakannya kan dimensinya. Kita buat ya. Oke, perpindahan apa? Perpindahan itu dimensinya berarti L ya, karena dia meter. Nah, kecepatan kalau gitu L dibagi T, time. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Perpindahan dibagi kecepatan. Kalau gitu jawaban akhirnya gitu ya. L dibagi T. Nah, sampai sini kita kerjakan ya. Membagi pecahan. Oke, dikali terbalik T dibagi L. Kalau gitu L-nya kecoret ya. Oh, berarti jawaban akhirnya time.
Bisa? Bisa. 2 soal lagi ya, supaya kita tambah mengerti. Masih di nomor 34. Bagian C, kita lihat ya. Bagian C, bagaimana dimensi dari gaya kali volume. Oke. Nah, ini kalau hafal, gaya itu adalah F. Nah, misalnya hafal. Nah, itu ada di tabelnya. Harus hafal ya. Gaya massa kali percepatan. Nah, dulu di SMA, dulu di SMP kita sudah belajar gaya itu F sama dengan M kali A. Itu dulu ada anak hafalin F sama dengan M kali A. Frankie monyong abis. Tapi aduh, itu bukan untuk membuli ya. Jadi anaknya mau menghafal gitu. Lalu, nah saya tidak hafal nih F itu dimensinya apa gitu, langsung tidak hafal. Jadi ini gaya ya. Gaya itu dulu satunya Newton. Tapi kita nggak boleh jawab Newton di bab ini. Kita mau dikecil-kecilin sampai besaran pokok. Massa itu kilogram. Massa itu kilogram. A itu percepatan. Nah, saya ingat percepatan itu meter per sekon kuadrat. Kalau gitu, satuan dari F itu kilogram meter per sekon kuadrat. Sampai sini bisa ya? Bisa. Berikutnya volume. Kalau volume bagaimana volume? Tadi sudah ya. Volume itu buat aja panjang kali lebar kali tinggi ya. Meter. Jadi meter kubik ini kalau satuan. Nah, sekarang kita dimensinya ya. Oh, yang ini belum ya. Ini belum dibuat dimensinya ya. Kilogram itu M. Ya, dari sini langsung juga boleh. Lalu L per T ya, time pangkat 2. Yang ini apa ini? Ini cuma meter, tapi pangkat 3. Kalau gitu L pangkat 3. Oke, kita lengkapi gaya kali volume. Gaya kali volume. Gayanya tadi kita sudah M dikali L dibagi T kuadrat volume L pangkat 3. Sedikit lagi, sudah dekat. L pangkat 1, L pangkat 3, L pangkat 4, T pangkat 2 tapi di bawah, naik ke atas ya. Sudah SMA dia maunya pangkatnya naik ke atas. Selesai. T pangkat min. Luar biasa. Satu soal lagi ya. Oke. Sekarang massa jenis. Nah, itu massa jenis itu dulu kita sudah belajar rho. M dibagi V ya. Nah, di tabel itu ada tadi ya, yang kalau yang saya sarankan hafalin lah segini tuh, massa bagi volume. Nah, ya ada massa jenis. Nah, massa itu kilogram, volume itu meter kubik. Nah, jadi kalau dimensinya apa? Ini enak juga ya, dimensinya berarti M dibagi L pangkat 3. Tapi sudah SMA ya, sudah SMA dia maunya M L pangkat min 3. Nah, sekarang kelajuan. Ini beres ya, kelajuan. Kelajuan itu sebenarnya satuannya sama dengan kecepatan ya, kilometer per jam. Nah, yang gitu ya. Satuan internasionalnya sih meter per sekon. Jadi kalau dimensinya meter itu L, sekon itu waktu, time. Jadi ini sebenarnya L dikali T pangkat min 1. Tapi jangan lupa kuadrat ya. Nanti kita satukan ya. Oke, kita satukan. Nah, berikutnya massa jenis. Nah, ini ya. M dikali L pangkat 3, lalu dikali L T pangkat min 1, tapi jangan lupa kuadrat. M L pangkat min 3, sekarang L nya jadi kuadrat, T nya jadi pangkat min 2. Lalu oh, ini bisa nih, L nya jadi min 3 tambah 2 min 1, T
T-nya pangkat min 2. Selesai. Luar biasa. Kita sudah menyelesaikan nomor ABCD ya, nomor 34 ABCD. Nah, sedikit tips. Nah, untuk bab ini, untuk topik ini, jadi misalnya begini. Kalau diminta energi kinetik misalnya ya, ini ada tips nih, tips. Misalnya energi kinetik itu mesti setengah mv kuadrat. Nah, semua angka-angka nih, koefisien itu tidak ada satuan, jadi tidak ada dimensinya, tidak ada satuannya. Jadi yang kita pikirkan cuma M sama V saja. Bagaimana? Bisa ya? Contoh lain, misalnya luas lingkaran, misalnya diminta ya. Luas lingkaran rumusnya apa? Lingkaran segambar gini aja. Pi L kuadrat. Pi itu tetapan konstanta. Jadi ini juga sama nih. Tidak ada dimensi satuannya. Jadi kita hanya pikirkan yang jari-jarinya saja, ya. Jari atau meter. Cukup sekian pertemuan kali ini. Video berikutnya akan membahas topik-topik yang lain. Juga dimensi itu masih ada topik-topik mengenai membuktikan suatu besaran benar atau salah, atau menyesuaikan suatu pangkat dengan dimensi. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Semangat belajar. Semoga berhasil semuanya.